Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Apa kabar Anda? Sehat, kuat, dan bugar? Saya berharap semua penonton, semua penggemar Kak Yatno Bintang selalu sehat, selalu kuat, selalu bugar. Kita kali ini akan mengulas belajar mandiri. Karena banyak orang mengartikan salah belajar mandiri. Dikiranya belajar mandiri itu sama dengan belajar sendiri. Beda. Belajar mandiri dengan belajar sendiri berbeda. Belajar sendiri itu belajar yang dilakukan oleh diri sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa ada aspek-aspek lain yang membantu. Semuanya sendiri dilakukan. Tetapi belajar mandiri itu adalah belajar yang dibantu oleh orang lain dan dia berusaha sendiri tetapi di bawah pantauan orang lain dan perkembangannya dikontrol oleh orang lain. Bagaimana sebaiknya belajar mandiri? Belajar mandiri itu berikut ini. Yang pertama, belajar mandiri adalah belajar yang dilakukan secara mandiri berdasarkan ketentuan kurikulum, berdasarkan ketentuan yang disampaikan oleh guru. Maka ketentuan pertama, guru atau orang tua atau bagian lembaga pendidikan menentukan tujuan. Tujuan apa yang diharapkan dari belajar mandiri, dan tujuan itu bisa selesai, bisa sampai, bisa tercapai melalui belajar mandiri. Ringkasnya, hanya lewat belajar mandirilah tujuan itu bisa tercapai. Maka tujuan itu harus menggunakan metode belajar mandiri karena didukung oleh sarana prasarana. Jadi ketentuan pertama, tentukan tujuan pembelajarannya yang menggunakan metode pembelajaran mandiri. Tentukan tujuan. Yang kedua berikut ini. Yang kedua, rencanakan. Seorang mendidik, orang tua, atau pembina, rencanakan pembelajaran yang bisa dicapai lewat belajar mandiri. Rencanakan itu tentukan tahap awalnya apa, tahap kedua apa, tahap ketiga apa, tahap keempat apa, atau pendahuluannya seperti apa, prosesnya dijalankan seperti apa, penilaiannya bagaimana, menutupnya seperti apa. Jadi belajar mandiri tidak bisa belajar yang bebas, belajar yang tidak bisa terikat apapun salah. Belajar mandiri itu salah satu jalan. Begitu. Yuk, yang ketiga, ikuti. Nah, yang ketiga, setelah tujuan ditentukan, setelah rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan mandiri itu dilakukan, yang ketiga adalah mengidentifikasi media pembelajaran yang diperlukan dalam belajar mandiri. Menentukan media-media apa saja yang bisa dipakai dalam belajar mandiri. Contoh, setting belajar mandirinya nanti di teras rumah, atau setting ditentukan belajar mandirinya di dapur. Maka alat-alat dapur disiapkan di situ. Lalu belajar mandirinya memasak dengan sistem magijer atau dengan menggoreng, maka siapkan alat-alatnya. Jadi yang kedua, mengidentifikasi media dan tempat. Mohon maaf, bukan yang kedua tapi yang ketiga ya. Jadi yang ketiga, mengidentifikasi media, alat, sumber belajar, dan komponen yang lainnya diidentifikasi. Tentu guru tidak bisa memaksa alat itu harus ada, sesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah anak. Jadi belajar mandiri bukan sesukanya, belajar mandiri tetap dipantau oleh guru atau orang tua. Bagaimana yang keempat? Ikuti. Nah, yang keempat, apa yang harus dilakukan untuk belajar mandiri? Menentukan prosesnya.
proses yang harus dijalani oleh anak dalam belajar mandiri ini. Proses itu bisa melalui instrumen. Jadi siswa secara mandiri di rumah melakukan sesuatu, tetapi yang dilakukan itu dituliskan di instrumen. Contoh, saya sudah menggoreng tahu, hasilnya ini, komentarnya ini. Jadi instrumen itu ditentukan oleh guru, instrumen proses namanya. Atau bisa lewat foto. Jadi foto untuk belajar mandiri sudah disiapkan. Itu mungkin foto dari tempat lain, foto dari kakak kelasnya dulu, atau foto yang diharapkan oleh guru. Jadi siswa belajar mandirinya sesuai dengan foto. Nah, yang ketiga, belajar mandirinya lewat modul. Modul itu sudah tercatat langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, siapkan wajan yang bersih. Yang kedua, nyalakan kompor. Yang ketiga apa? Sehingga siswa belajar mandirinya sesuai dengan petunjuk yang dilakukan guru. Jadi bisa lewat instrumen, bisa lewat foto, bisa lewat narasi yang disiapkan oleh guru melalui modul. Nah, yang keempat, bisa lewat panduan langsung dari telepon atau dari WA atau dari apa. Nah, belajar mandiri itu sebenarnya belajar terbimbing, jadi bukan belajar bebas. Yang kelima, berikut ini. Yang kelima, apa yang harus dilakukan? Yang kelima adalah pengukuran, asesmen. Asesmennya secara autentik, secara langsung, sehingga kita bisa melihat apakah menggorengnya dalam keadaan kosong. Ya, kalau ya, ulangi lagi. Apakah menggorengnya dalam keadaan matang? Tidak, ulangi lagi. Begitu asesmennya. Penilaian dilakukan saat mandiri itu dilakukan, kemudian siapkan instrumen penilaian, siapkan foto produk terakhir. Tetapi ketika anak berproses secara mandiri, jangan langsung dinilai, karena hasilnya pasti treatment pertama banyak kurangnya, banyak salahnya, banyak tidak pasnya. Ulangi 2-3 kali, maka yang keempat baru dinilai. Itu belajar mandiri yang paling bagus. Nah, yang terakhir berikut ini. Ini yang keenam, yang terakhir. Apa yang harus dilakukan? Siswa secara mandiri melakukan refleksi. Tentu berdasarkan arahan yang ada di modul atau yang ada di instrumen. Lakukan refleksi. Refleksi, apakah yang saya lakukan tadi sesuai dengan prosedur? Ya. Apa yang kamu rasakan setelah berhasil? Beri kotak, di situ dituliskan saya sangat gembira. Mengapa sangat gembira? Tulis. Refleksi ini perlu untuk menanamkan pembelajaran lebih dalam ke siswa supaya masuk ke alam bawah sadar anak, dan anak seterusnya akan ingat dengan pelajaran itu. Refleksi yang bagus akan menguatkan anak menjadi bisa selamanya. Refleksi yang bagus akan memberikan kebanggaan bagi anak, percaya diri, yakin dia bisa. Maka refleksi ini juga perlu sentuhan yang spesifik dari seorang guru, sentuhan yang serius dan ditangani dengan serius. Refleksi ini terkait dengan azas kemanfaatan, azas fungsi, azas kegembiraan, lalu azas dampak. Dengan refleksi ini berdampak anak selamanya dapat masak dengan bagus, anak selamanya dapat menata tempat tidur dengan bagus, anak selamanya dapat menguji coba, anak selamanya dapat membuat. Itulah belajar mandiri. Jadi belajar mandiri adalah salah satu metode yang ada di dunia pendidikan yang bisa dipakai karena memang harus lewat belajar mandiri. Jadi belajar mandiri beda dengan belajar sendiri. Kalau belajar sendiri, dia tanpa bimbingan, tanpa kurikulumnya, tanpa aturan, atas inisiatif sendiri, dan kadang-kadang gagal, dia bingung harus ke siapa. Kalau mandiri, gagal, beritahukan gurunya, bisa diulang lagi. Sampai di sini, paham ya? Baik, pasti paham.
Salam Kak Yarno Bintang.